Saudara tentunya sudah tahu cerita tentang Ayub kan? Ya. Nah, kalau saudara ingat akan nama Ayub, apa yang saudara ingat? Saudara, kalau kita sebut nama Ayub, apa yang pertama kali kita ingat? Apa saudara? Penderitaan. Betul ya? Penderitaan. Tetapi puji Tuhan, di akhir kitab Ayub, kita bisa melihat bahwa hidup Ayub itu kemudian dipulihkan. Dengan proses yang begitu luar biasa, dia dipulihkan. Bahkan dikembalikan apa yang hilang daripadanya. Dan yang dikembalikan Tuhan itu tidak tanggung-tanggung, 2 kali lipat. Belajar dari kehidupan Ayub, kisah Ayub. Bagaimana kita sebagai Ayub sebagai orang saleh itu bisa bertahan menghadapi penderitaannya. Malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama belajar bertahan di tengah goncangan. Karena dunia ini akan digoncang lebih keras lagi. Ya, firman Tuhan berkata akan tiba saatnya. Segala sesuatu itu akan digoncangkan sampai tinggal yang tidak tergoncangkan. Karena itu kencangkan ikat pinggang, kita harus siap sedia pada waktu yang Tuhan nanti keadaan dunia ini bisa menjadi lebih buruk. Goncangan terjadi di mana-mana, tapi kita sebagai orang percaya kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Baik, firman Tuhan cerita tentang kisah Ayub ini dimulai di pasal 1 ayat 1 itu dimulai dengan sebuah kalimat seperti ini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayub orang yang saleh, bukan orang yang hidupnya sembrono, hidupnya aneh-aneh, ngerjain sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Enggak loh, dia orang saleh. Hidupnya awalnya juga baik-baik saja, bahagia, usahanya juga lancar jaya, dan kaya berlimpah-limpah. Saudara, hidupnya juga aman tentram, sampai tiba satu titik iblis menggugat dia. Pada satu pertemuan iblis datang juga antara Allah dan kemudian Allah bertanya, iblis kau lihat enggak hambaku Ayub? Dia itu orang yang saleh, hidupnya takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Lalu apa yang dikatakan iblis? Ayat 9 sampai 12 saya bacakan bagi Bapak Ibu, Ayub 1, 9 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan katakan, boleh kamu ambil yang dia punya, tetapi hidupnya kamu gak boleh ganggu. Ini peringatan Tuhan kepada iblis. Jadi saudara, sebenarnya sebagai orang percaya, kita percaya hidup kita itu tidak mungkin dilepaskan Tuhan sehingga iblis dapat mengganggu kita. Segala yang kita miliki mungkin bisa dia kerjain, bisa dia ganggu, bisa dia ambil rampas, karena itu sifatnya fana. Tetapi hidup kita ini milik Tuhan, tidak bisa dia ambil tanpa seizin Tuhan. Bapak Ibu, setelah dia mendapat izin dari Tuhan, maka dengan brutal si iblis ini menggunakan segala cara, segala upayanya mengambil
mengambil seluruh milik Ayub. Mulai dari puluhan ribu ternaknya, rumahnya, pegawai-pegawainya, semua musnah. Tidak ketinggalan 10 anaknya mati seketika. Ini satu tragedi sih. Ada enggak orang yang bisa mengalami kayak begitu? Tetapi yang luar biasa adalah perkataan Ayub. Dengan sederhana, dengan logika yang sederhana sekali dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Dengan telanjang pula aku nanti akan kembali lagi ke rahim bumi. Artinya keluarnya 0, pulangnya juga 0. Gak ada apa-apa. Sudah yang perlu dipertahankan. Maka dia bisa menerima itu semua terjadi dalam hidupnya. Tetapi apakah kita orang percaya, orang Kristen hari ini bisa menerima logika yang seperti itu? Oh tentu enggak ya saudara ya. Enggak mudah. Gampang ngomongnya. Tapi kalau itu terjadi kita belum tentu bisa melewatinya dengan baik. Jangan-jangan di tengah jalan justru kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, karena itu kita orang percaya mesti tahu apa sebenarnya prinsip kita dalam kita mengikut Dia, beribadah kepada Dia, takut kepada Dia. Apa sih yang utama? Apakah kita mengandalkan berkat ataukah karena kita betul-betul mencintai Dia? Nah saudara, kalau kita pikir untuk apa sih kitab Ayub ini ada di kitab suci kita? Oh ceritanya lu bukan cerita tentang iman yang luar biasa. Ya, iman yang mengalahkan gunung, memindahkan gunung, gunung-gunung pencobaan dipindahkan, gunung penyakit dipindahkan. Gunung-gunung hutang, bahkan gunung persoalan apapun dipindahkan. Bukan saudara. Kitab Ayub ini lebih banyak menceritakan tentang bagaimana sulitnya hidup yang dilalui oleh Ayub. Tetapi sebenarnya kitab Ayub mengajar kepada kita bahwa isu utama kitab Ayub bukan masalah penderitaan. Seperti yang seringkali kita pikir ketika kita membuka kitab Ayub, mengingat kitab Ayub. Sebenarnya apa? Apakah tentang keadilan Tuhan? Bukan juga. Tetapi isu yang sesungguhnya adalah apa yang mendorong manusia menyembah Allah. Apakah karena kita benar-benar mencintai Allah? Atau karena kita ingin mendapat manfaat dengan kita beribadah kepadanya? Apakah Allah itu memberkati kita atau melindungi kita karena kita taat? Atau memang karena Tuhan itu Tuhan yang baik? Semakin kita mempelajari kitab Ayub, kita akan sebenarnya menemukan pelajaran yang begitu penting. Bahwa sebenarnya iblis ingin mengalihkan fokus kita dari Allah melalui penderitaan. Maka itu dia rajin bikin manusia itu menderita. Karena apa? Melalui penderitaan manusia akan mulai cari jalan untuk keluar dari penderitaan. Dan kemudian ketika Tuhan kelihatannya belum bertindak apa-apa, kita mulai cari ke tempat lain, sibuk melakukan ini dan itu sehingga kehilangan fokus kita dari Allah. Itu yang dia kehendaki. Itu yang iblis kehendaki. Maka itu dia menggugat. Coba dia katakan kepada Tuhan. Coba kalau engkau tarik itu perlindungan dengan tidak mendapat apa-apa. Apakah dia tetap akan cinta kepadamu, tetap takut akan engkau? Ini yang sedang ingin digoncang oleh iblis. Cinta kita kepada Tuhan, takut kita kepada Allah, apakah tergantung kepada semua yang Tuhan beri kepada kita? Kembali kepada kitab Ayub.
Di pasal 1 dan 2 iblis kerja keras ngerjain Ayub. Tapi ketika Ayub sudah kehilangan semua yang dimilikinya, lalu kesehatannya juga dikerjain sama iblis sampai dia itu mendapatkan penyakit yang luar biasa mengerikan, tubuhnya itu penuh dengan benjolan dan semuanya itu rusak parah. Sampai dia begitu menderita. Kalau kita balik lagi, pasal 3 dan seterusnya iblis sudah gak pernah muncul. Dia sudah selesai kayaknya tugasnya, dia tinggal tunggu. Dia tinggal tunggu, ini bakal gimana nih si Ayub nih kalau aku kasih penderitaan, ambil semua miliknya, kasih penyakit. Yang dia tunggu, Ayub akan menyangkali Allah. Karena itu dia sudah tidak lagi melakukan apa-apa, dia sudah santai, tinggal tunggu, Yub kamu mau apa? Bukankah itu yang sering terjadi terhadap juga manusia? Hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah tetap akan baik-baik saja? Apakah kita akan tetap bisa datang doa malam seperti ini dengan keadaan yang baik? Penuh sukacita, damai sejahtera. Atau bahkan kita tidak akan sempat lagi, tidak mungkin bisa lagi beribadah. Kalau hari-hari itu tiba digoncang sedemikian rupa. Ya, kita lihat manusia juga sudah semakin jahat. Kerusakan terjadi di mana-mana. Apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita? Belajar dari Ayub. Yang pertama, mari kita membangun fondasi kehidupan yang benar. Ayub pasal 1 ayat 8 dikatakan, Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sifat Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah ini, serta menjauhi kejahatan ini menjadi perhatian dari Tuhan. Itu yang dikemukakan oleh Tuhan. Bahkan dia memuji Ayub di hadapan iblis. Sampai suatu ketika Ayub dikerjai oleh iblis, di putaran pertama ketika semua hartanya habis, anaknya juga meninggal seketika. Ayub tetap tidak goyah. Dia tetap tekun dalam kesalehannya. Dan sekali lagi Allah memperhatikan dan memuji sifat Ayub ini. Kita lihat Ayub 2 ayat yang ketiga. Ini setelah Ayub mengalami dikerjain sama iblis, yaitu tadi ternaknya semua habis, rumahnya, pegawainya semua habis, anak-anaknya. Ayub dikatakan oleh firman Tuhan ini, dia tetap hidupnya tetap saleh. Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah saudara, jelas di sini dikatakan Ayub tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun iblis sudah mengganggu dia, ngerjain dia, membuat celaka dia sedemikian rupa. Tapi dia tidak goyah. Hidup Ayub yang dibangun dengan ketekunan dan kesalehan serta takut akan Allah, inilah fondasi kehidupan yang dibangun Ayub dengan tekun. Fondasi ini kuat. Saudara, kalau kita bicara tentang ketekunan, ketekunan itu membutuhkan waktu. Betul nggak saudara? Itu dibangun bukan dengan waktu yang singkat. Ini bicara tentang waktu
waktu yang panjang, konsisten, terus-menerus. Inilah yang akan membangun fondasi yang kuat. Daya tahan rohani yang baik. Bapak Ibu, karena itu kalau hari ini Bapak Ibu sudah mengambil waktu untuk berdoa seperti ini bagian dari ketekunan kita. Belajar tekun mencari Tuhan, belajar tekun menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berada dalam hadirat Tuhan. Sementara orang di luar sana sedang melakukan hal-hal lain menurut kesenangan mereka sendiri, kita mengambil waktu yang baik, yang terbaik untuk Tuhan. Untuk membangun apa? Fondasi yang kuat dalam hidup ini. Amin saudara. Maka itu ketika penderitaan datang kepada Ayub, dia tetap berpegang pada fondasi kehidupan yang sudah dibangunnya. Di titik ini kita belajar, orang yang saleh, takut akan Allah, sebaik Ayub ini bisa mengalami penderitaan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang saleh, jujur, takut akan Allah bisa mengalami penderitaan. Hal ini membantah pengajaran kalau orang yang takut Tuhan, orang cinta Tuhan itu tidak bisa menderita. Semua baik. Semuanya ya aman, tidak sakit, tidak ada hutang, tidak ada goncangan. Saudara, ini pengajaran yang sering kali kita dengar, pengajaran yang manis-manis yang sudah membuat kita begitu terlena. Tetapi cerita Ayub ada di Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa itu semua bisa terjadi kepada kita semua orang percaya. Bisa digoncang, bisa mengalami kesulitan, bisa mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saya katakan tadi ketekunan itu bukan hal yang instan. Ini yang perlu kita bangun dari hari ke hari. Kita perlu membangun dasar kehidupan itu dengan tekun dan setia. Hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Yesus juga pernah mengajarkan hal yang sama, yaitu tentang dua macam dasar hidup. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, firman Tuhan berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ketika turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rumah itu, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, sama-sama kena hujan, kena banjir, angin ribut. Tetapi fondasi akan menentukan rumah siapa yang tetap berdiri kokoh atau rumah siapa yang akan rubuh. Karena itu ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak pernah Tuhan mengajar kepada kita, kamu akan aman di dunia ini karena dunia sudah jatuh dalam dosa dan penuh dengan kerusakan. Bertambah hari bertambah rusak. Karena itu angin badai bisa datang kepada siapa saja. Fondasi yang akan menentukan. Karena itu marilah kita belajar hari-hari ini tetap tekun, tetap bangun fondasi yang teguh. Mencintai Tuhan bukan karena ada apa-apanya, tapi karena kita benar-benar cinta Tuhan. Amin saudara. Hal kedua, bagaimana kita dapat bertahan di tengah goncangan. Beribadahlah dengan tujuan yang benar. Beribadah karena memang Dia Allah yang layak kita sembah. Bukan karena manfaat yang kita ingin ambil atau kita dapatkan dari kita beribadah atau takut akan Tuhan. Tadi kita sudah membaca bahwa Ayub itu tetap tekun walaupun sudah mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dia tetap tekun dalam kesalehannya. Perkataan Tuhan ini mematahkan gugatan iblis yang mengatakan takut akan Tuhan. Apa Ayub takut akan Tuhan karena diberkati. Ayub tetap tekun
tekun dalam kesalehannya, meskipun iblis telah mencelakakan Ayub tanpa alasan. Nah saudara, ini juga Ayub mengalami sudah penderitaan, bahkan ditinggalkan oleh istrinya. Ya saudara, kalau saudara baca, istri Ayub datang, kutuki Allahmu, matilah. Wah, lalu Ayub berkata, engkau seperti perempuan gila. Mau yang baik, tidak mau yang buruk. Ya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi saya pribadi, bahkan saudara sekalian juga. Apa sebenarnya alasan kita beribadah? Apa sebenarnya alasan kita hidup saleh, takut akan Tuhan? Apakah karena kita takut dihukum? Ataukah kita ingin supaya kita diberkati, agar kita dilindungi? Saudara, kalau tujuan ibadah kita untuk hal-hal yang seperti itu, ini berbahaya. Kalau suatu hari kita mengalami sakit atau mengalami penderitaan, kita mungkin akan goyang karena apa? Loh, aku kan sudah beribadah, aku loh sudah doa malam tiap Jumat, aku loh sudah bayar perpuluhan, aku loh sudah setia melayani Tuhan, kok aku sih begini kena masalah? Tuhan tuh gimana sih? Nah itu mungkin pertanyaan yang sering kali kita sampaikan. Karena apa? Waktu kita beribadah dengan tujuan yang salah. Kita beribadah karena kita ingin dilindungi, karena kita ingin diberkati, karena kita takut nanti belalang pelahap datang mengambil semua milik kita. Saudara, apakah Tuhan yang kita sembah itu begitu kejam? Begitu sadis? Sampai-sampai kita ada orang yang karena lupa berdoa pagi hari, di tengah jalan dia ketakutan. Aduh, aku lupa berdoa. Jangan-jangan aku habis ini kecelakaan. Loh saudara, kecelakaan bukan karena Tuhan, tapi karena ketakutan sendiri. Lalu dia tidak konsentrasi di jalan. Begitu juga kalau enggak beri perpuluhan, takut nanti aku pas ditipu orang. Saudara, Tuhan kita tuh bukan debt collector. Dia tidak seperti itu, dia cinta saudara dan saya. Dia tahu menilik hati kita. Maka itu kalau kita beri perpuluhan, bukan lagi perpuluhan masalahnya. Tapi hati ini bicara. Mau beli 10%, 20%, mau berapapun itu hatilah yang bicara. Amin saudara. Karena apa? Kita tahu ibadah kita bukan untuk satu manfaat. Manfaat terbesar sudah kita punya, sudah kita miliki, sudah kita terima, yaitu hidup yang ditebus oleh Yesus. Amin saudara. Kita sudah diselamatkan, jaminan kita adalah bersama dengan Dia dalam kekekalan. Amin saudara. Itu lebih dari apapun, lebih dari manfaat apapun yang akan kita nikmati di dunia ini. Apa yang kita dinikmati di dunia ini, satu waktu akan kita tinggalkan. Bahkan bisa hilang dalam sekejap. Tetapi hidup penuh kelimpahan yang sering dikonotasikan berkat melulu itu adalah hidup bersama dengan Kristus. Ketika Kristus masuk dalam hidup kita, Dia bersama kita, kita mengalami hidup yang berkelimpahan dalam Dia. Ada sukacita, damai sejahtera, ada kegembiraan yang tidak bisa kita beli dari tempat manapun. Amin saudara. Karena apa? Itulah hidup yang berkelimpahan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Karena itu kalau kita beribadah, kita datang beribadah bukan dengan takut. Tetapi kita beribadah dengan penuh sukacita, kita datang beribadah dengan cinta kepada Tuhan. Amin saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita, ini cerita sungguhan loh saudara. Seorang pejabat di Uganda itu bernama Charles Obong, itu berpesan kepada istrinya, kalau dia meninggal, dia mau di dalam peti matinya dimasukkan uang sebesar 200 juta siling Uganda. Itu senilai sama dengan 55.000 US dollar.
Nah kalau hari ini berapa itu? Mungkin 700 juta gitu ya kira-kira ya untuk rupiahnya gitu ya. Nah saudara, apa maksudnya? Dia bermaksud supaya nanti kalau dia mati, dia bisa memberikan uang itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosanya yang dia buat selama di dunia ini. Dan dia tidak terima hanya pesan kepada istrinya, dia pesan kepada saudaranya laki-laki, perempuan, tolong ya perhatikan ya pesanku ini, amatono ya ini ya istriku, jangan sampai dia enggak melakukan pesanku ini, jangan sampai uangnya dia pakai sendiri. Jadi harus, dan akhirnya betul saudara, uangnya dimasukkan dalam peti mati dan dibawa masuk dalam kuburnya. Dia mau uang itu dipakai untuk nyogok Tuhan. Konyol ya, kita yang mengerti hari ini, kita ketawa karena ini sesuatu hal yang sangat-sangat bodoh. Tidak ada gunanya. Dan betul saudara, seminggu kemudian kuburannya dibongkar sama kelompok, ya seperti kelompok di situ ada kelompok orang-orang yang klan begitulah. Apa yang dia lakukan? Mereka tahu bahwa di dalam peti mati itu ada uang dan mereka bongkar ambil. Apakah ini artinya si Charles Obong ini gagal untuk nyogok Tuhan? Saudara, ini jelas sesuatu yang tidak masuk akal alias kebodohan semata. Karena apa? Mereka berpikir ibadah itu dapat dibayar dengan berbagai cara. Tetapi kita orang percaya mengerti, kita ibadah, hidup benar takut akan Tuhan. Bukan karena takut tidak masuk surga. Karena kita sudah mendapat jaminan itu. Kita sudah memiliki kunci kerajaan surga itu bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Nah, begitu juga tidak lagi melakukan hal yang jahat, yang kotor, yang tidak berkenan. Bukan karena kita takut dihukum, tetapi kita sudah bersih. Amin saudara, sekali Yesus menyucikan dosa kita, kita udah bersih. Karena itu perbuatan-perbuatan itu menjadi menjijikkan bagi kita. Kita nggak mau lagi lakukan itu seperti yang dikatakan 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya dan babi mandi kembali lagi kepada kubangannya. Ini orang yang melakukan kembali kejahatan. Padahal tahu udah ditebus, udah bersih. Dan tidak melakukan apa yang benar. Tapi hari ini kita takut akan Allah, tidak lagi mau lakukan dosa, menjauhi kejahatan. Bukan karena takut dihukum Allah, tetapi karena kita tahu bahwa kita sudah bersih oleh darah Yesus. Kita tidak mau lagi hal-hal yang kotor itu. Hal yang ketiga yang dapat kita persiapkan ketika kita satu saat goncangan datang adalah mempercayai Tuhan, satu-satunya pembela yang setia. Di tengah penderitaan dan goncangan hidup, tentunya manusia berharap ya, ada orang yang menolong dia, setidaknya menghibur dia. Kalau kita baca kitab Ayub, memang betul ada 4 orang sahabat Ayub yang datang kepada dia. 3 orang pertama itu duduk bersama-sama dengan Ayub 7 hari 7 malam. Ketika melihat Ayub begitu menderita, mereka tidak bisa ngomong apa-apa. Mereka hanya duduk diam bersama dengan Ayub, memberikan empati kepada Ayub. Selama mereka tidak berkata-kata, Ayub juga tetap bertahan di dalam penderitaannya. Tetapi begitu kita masuk di pasal-pasal berikutnya, mereka mulai memberikan perkataan-perkataan, teologi-teologi mereka. Wah saudara, dan kemudian mereka memojokkan Ayub. Ayub, kamu berdosa ini, pasti kamu berbuat salah ini dan itu. Waduh saudara, sudah menderita, tambah menderita karena apa? Dituduh sudah berbuat dosa. Ayub tidak paham. Kenapa aku sudah mengalaminya, aku tidak melakukan dosa, tapi kok
Mengalami, oh datanglah teman-teman masih lagi tuding dia ini dan itu. Saudara, manusia kadang-kadang seperti itu. Karena ini kita juga belajar ya. Kalau saudara datang besuk orang yang sakit, orang yang sedang kena masalah. Lebih baik kita dengarkan dia yang ngomong daripada kita yang banyak ngomong. Kalau kita banyak ngomong, kita salah ngomong nanti. Ya tahu saudara? Jangan-jangan apa yang kita omongkan tidak sesuai. Dan omongan kita malah memperparah penderitaan orang. Ini yang terjadi pada Ayub. Dia mengharapkan seorang pembela untuk dia. Tapi dia tidak dapatkan dari teman-temannya sampai satu titik. Dia muak dengan semua omongan, nasihat dari teman-temannya. Sampai dia bilang, kamu ini penasehat sialan. Wah, saya kaget loh baca itu di Alkitab ada kata sialan. Bu. Ada juga ternyata kata-kata itu. Saking udah keselnya mungkin ya. Omongan dari sahabat-sahabatnya ini semakin membuat dia tertekan dan frustasi. Ayub dalam kondisi itu, dia juga membela dirinya loh di antara sahabat-sahabatnya. Karena dia betul-betul merasa apa sih, gak ngerti salahnya di mana. Tetapi dia tidak menemukan penghiburan itu. Sampai pada satu ketika dia akhirnya sadar. Penghibur yang sesungguhnya hanya ada di surga. Di dalam Ayub 16 ayat 19 dikatakan seperti ini. Ketahuilah sekarang pun juga saksiku ada di surga. Yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemooh oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Bapak Ibu, ini membuat kita sadar bahwa tempat terbaik untuk kita mengadukan segala persoalan kita adalah di mana? Pada Tuhan. Mungkin ada teman baik kita, dia bisa mendengarkan kita. Enggak apa-apa, kita bisa konseling kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala. Tetapi di samping itu yang utama lagi adalah Tuhan sendiri. Yang mau mendengar setiap keluhan kita, setiap jerit hati kita. Bisa naik ke hadiratnya kapan saja. Di mana saja kita berada, kita bebas menyampaikan keluh kesah kita. Di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan kata ini dikatakan pembelaku. Nah saudara, kata pembela muncul, pembelaku ada di tempat yang tinggi, yaitu di surga. Dan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini. Alkitab yang kita baca itu sudah lengkap. Kita bisa tahu awal hidup Ayub sampai akhir hidup Ayub bagaimana. Kita tidak perlu mengalami nasib seperti Ayub. Yang bertanya-tanya di mana Tuhan, di mana kenapa begini dan begitu. Tetapi kita diberikan pemberitaan yang begitu luar biasa lengkap. Pembela kita yang dikatakan Ayub ada di surga. Itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Dialah pembela kita yang sesungguhnya. Dia yang akan berdoa bahkan untuk kita. Supaya segala yang kita lakukan pun sudah ditebus oleh dia. Kita sudah dibenarkan oleh dia. Kita orang berdosa memang. Tetapi kita sudah dibenarkan oleh penebusannya. Karena itu dia membela kita di hadapan Bapa. Karena itulah saudara, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan seperti ini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini kita jangan salah paham. Ini bukan berarti mengizinkan kita untuk terus-menerus berbuat dosa. Karena ada caranya untuk kita diampuni atau diberikan kelonggaran. Tidak saudara, dikatakan
Hal ini kutulis supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kita tergelincir, jika kita kemudian melakukan sesuatu dan kita tahu itu salah, berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang adil. Amin. Disambung 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saudara jelas ya, jadi kita punya perantara, pembela yang sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Kita juga tidak tahu hari ke depan bagaimana. Tetapi melihat keadaan hari ini, memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Betul ya saudara ya, semua akan digoncangkan. Mari kita betul-betul mempersiapkan diri kita. Apa sih kita ini sedang melakukan apa sih belakangan ini? Hari-hari kita beribadah ini untuk apa sih? Apakah kita sungguh beribadah kepada Tuhan atau kita ada maunya saja kepada Tuhan? Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan atau kita sekedar agamawi? Supaya kita tidak dianggap dicap, orang itu tidak punya Tuhan dan seterusnya. Tapi kita sadar hidup kita sungguh bergantung pada Tuhan. Mari kita bangun dasar yang teguh. Mari kita persiapkan diri kita dan terus percaya Dia satu-satunya Tuhan pembela kita yang adil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.